Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romandi Kurnia. Saya merupakan mahasiswa dari Institut dan saya mengambil program studi informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu karya ilmiah. Nah, jadi karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan masalah dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur karya ilmiah. Nah, jadi struktur karya ilmiah itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, jadi pada bagian pendahuluan biasanya berisikan dasar-dasar penelitian masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian dari masalah itu sendiri. Yang kedua ada isi dan pembahasan, di mana pada bagian ini biasanya terdiri dari satu atau lebih bab dari seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya. Yang ketiga ada kesimpulan. Pada bagian ini biasanya hasil analisis berupa penjelasan singkat dan padat mengenai penelitian yang kita buat ditulis pada bagian kesimpulan ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri karya ilmiah. Jadi ciri-ciri dari karya ilmiah itu ada 9. Yang pertama ada produktif, di mana produktif yang berarti karya ilmiah yang ditulis oleh penulis harus bisa langsung diterima dan dipahami oleh si pembaca. Yang kedua ada tidak ambigu, yang berarti tidak menggunakan kata-kata yang membingungkan. Yang ketiga ada tidak emotif, yang berarti karya ilmiah harus ditulis berdasarkan fakta, tidak berdasarkan perasaan dari penulis itu sendiri. Yang keempat ada menggunakan bahasa yang baku, yang berarti menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh si pembaca. Yang kelima ada menggunakan kaidah ilmuwan, yang berarti dalam penulisan karya ilmiah kita harus menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Yang keenam ada bersifat dekoratif, yang berarti penulis harus menggunakan kata yang memiliki satu makna, tidak boleh lebih. Yang ketujuh terdapat kohesi, yang berarti dalam penulisan karya ilmiah kita tidak boleh berpilih-pilih dalam penulisannya. Yang kedelapan bersifat objektif, yang berarti penulisannya harus berdasarkan fakta dan metadata dari hasil penelitian itu sendiri. Selanjutnya ada menggunakan kalimat yang efektif, yang berarti agar pembaca tidak bingung dalam membaca karya ilmiah yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika karya ilmiah, di mana sistematika karya ilmiah ini terdapat 4 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, di mana bab pendahuluan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakang itu uraian singkat, jelas dan padat dan logis dari suatu kegiatan ilmiah yang kita lakukan. Yang kedua ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan dan dipakai dalam penelitian tersebut dan tercantum dalam latar belakang. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini biasanya uraian singkat tentang tujuan dari penelitian itu dan bagaimana tentang tujuan yang dilakukan. Selanjutnya manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian biasanya terdapat keunggulan maupun manfaat dari penelitian yang akan kita buat. Selanjutnya ada bab kedua, di mana bab kedua ini biasanya terdapat 2 bagian. Pertama adalah landasan teori, di mana landasan teori ini biasanya sepakat konsep batasan dan proposisi yang dapat menunjukkan suatu pandangan yang sistematis. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian ini biasanya jawaban sementara terhadap penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya ada bab ketiga tentang metode penelitian. Biasanya di metode penelitian ini terdapat 5 bagian. Yang pertama jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini biasanya menjelaskan tentang tujuan dasar, tujuan utama, tempat pelaksana,
terus sifat masalah dan ruang lingkup dari penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada definisi konsep dan operasional variabel, di mana bagian ini mengisi tentang definisi konsep tentang variabel penelitian. Sedangkan untuk operasional variabel biasanya tentang mengukur variabel penelitian itu sendiri. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian, di mana untuk populasi itu sendiri yang berarti keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Sedangkan sampel penelitian yaitu subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Selanjutnya ada jenis, sumber, dan teori pengumpul data, di mana bagian ini biasanya menguraikan singkat tentang jenis data yang digunakan serta cara mengumpulkannya. Yang kelima ada teknik analisis atau pengujian data. Untuk bagian ini biasanya menjelaskan tentang cara pengolahan serta analisis dari data penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya ada bab 4 tentang pembahasan penelitian. Karena pembahasan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian, yang berarti uraian secara umum mengenai objek-objek penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua ada deskripsi hasil penelitian, di mana untuk bagian ini kita tuh akan menjelaskan secara rinci maupun secara mendalam tentang penelitian yang kita lakukan, tentang hasil penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga ada pengujian hipotesis, di mana untuk pengujian hipotesis ini uraian mengenai apakah data yang kita dapat itu mendukung hipotesis yang ada ataupun yang tidak. Selanjutnya ada interpretasi hasil pengujian hipotesis, di mana untuk bagian ini pengertiannya ataupun pembahasannya itu tidak jauh dari pengujian hipotesis dan bisa dikatakan sama antara bagian pengujian hipotesis dan interpretasi hasil pengujian. Oke, selanjutnya ada bab kelima, yaitu di mana bab kelima ini terdapat bagian penutup atau bagian terakhir dari pembuatan makalah, di mana untuk bab kelima biasanya terdapat daftar pustaka dan lampiran. Sedikit tentang daftar pustaka, biasanya daftar pustaka ini bisa gimana kita bisa menjelaskan maupun menaruh kesimpulan dan saran dari makalah yang kita buat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata itu datang dari saya sendiri, dan semoga apa yang saya berikan kepada kalian semua bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.